Hal sepele yang berdampak besar bagi pengelola usaha. Pengelola usaha seringkali tidak tahu nih cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang pesat. Penasaran untuk menerapkan sistem kerja untuk meningkatkan perusahaan? Yuk simak video kali ini. Halo, saya Alif dari theconsulting.id. Kali ini saya akan membahas kunci membuat kinerja perusahaan meningkat pesat, atau bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja untuk perusahaan. Pertama yang Anda lakukan adalah melakukan pengukuran kinerja tiap tahun. Apakah perusahaan Anda sudah menerapkan? Seringkali sudah, namun mungkin kurang maksimal. Gimana sih cara yang tepat? Pertama, kita harus mengevaluasi manajemen. Siapakah manajemen? Termasuk Anda, pengelola usaha, manajemen Anda, direktur Anda, maupun jajaran direksi yang atas. Top manajemen. Top manajemen ini seringkali mengevaluasi secara global saja, namun teknisnya seringkali keliru. Karena apa? Ketika berbicara teknis, yaitu penerapan operasional. Nah, itu seringkali yang kita evaluasi. Karena apa? Berdampak dengan karyawan. Kalau kita sudah berbicara mengenai karyawan, maka manajemen Anda harus bisa untuk mengukur, bisa nggak sih karyawan kita, bisa nggak sih divisi ini untuk melakukannya. Nah itu. Kedua, produksi. Bagian produksi ini seringkali untuk membuat suatu produk, di mana karyawan produksi maupun manajer produksi harus tahu step-stepnya ketika dalam setahun yang udah dialami, kendalanya apa yang harus perlu dievaluasi, apa yang harus perlu untuk kita lakukan pembenahan, apa yang harus kita lakukan untuk gimana 1 tahun depan bisa menghasilkan produksi dengan target sekian. Itu yang harus dibicarakan. Karena apa? Produksi ini seringkali yang kita lihat di klien kita adalah mengikuti penjualan, mengikuti divisi marketing. Nah, gimana produksi ini juga punya target. Nah, kita harus mengupload itu, baru nanti manajemen kita atau marketing manajemen akan melakukan riset setiap bulannya, bisa nggak ya pengelolaan ini setiap bulan ini. Nah, itu untuk menentukan target. Dan tidak kalah pentingnya adalah divisi keuangan. Ketika berbicara keuangan, divisi keuangan akan melakukan pengendalian internal dengan apa? Budgeting, dengan cara untuk mengelola cash flow, mengelola omset, mendelegasikan keuangan untuk setiap divisi, apakah make sense setiap bulannya. Setelah itu baru masuk ke pemasaran. Pemasaran di setiap bulannya apakah bisa dengan target masing-masing setiap bulan seperti itu. Dengan pengeluaran setiap bulannya 1.300 dibagi 12 seperti itu. Apakah pemasaran bisa atau kita harus melakukan research nih. Marketing melakukan research bahwa pencapaian segitu bisa apabila sekian-sekian. Nah, itu untuk tahap melakukan pengukuran kinerja tiap tahun. Yang kedua adalah membentuk tim kerja yang baik. Nah, pelaku usaha di sini ada 3. Siapa? CEO atau direktur, manajer maupun karyawan. Nah, di sini kita harus tahu nih membuat keterkaitan antar divisi. Ketika kita membentuk tim kerja yang baik, maka harus dilihat dengan CEO-nya dulu. CEO untuk melakukan pengadaan program, manajer untuk mengalokasikan waktu maupun efisiensi bekerja, karyawan gimana untuk sebagai pelaku itu maksudnya sebagai pekerja. So kita harus tahu nih membentuk tim kerja yang baik. Gimana membuat tim kerja yang baik? Kita harus tahu kita memiliki HRD. Apakah perusahaan memiliki HRD? Kalau tidak, maka carilah HRD. Gimana tugasnya HRD ini untuk mengevaluasi aset? Nah, Pak, kok HRD mengevaluasi aset? Bukan, HRD mengevaluasi aset SDM. Ketika kita berbicara aset, ya SDM juga termasuk. HRD ini juga harus melakukan evaluasi. Karena apa? HRD ini sangat penting dalam bentuk peran sebagai human. Dimana karyawan memiliki kemauannya sendiri-sendiri, guys. Dimana kalau ketika perusahaan Anda berdiri, berarti kan otak dalam perusahaan itu kan banyak. Ada CEO yang memutuskan, ada pengelola, manajemen atau direktur, ada pekerja yaitu karyawan, yaitu 3 komponen yang saling berkaitan tapi harus perlu dibenahi. Dengan apa? Dengan melakukan sharing. HRD Anda harus tahu sharing, cara men-sharingkan dengan CEO, cara sharing dengan manajemen atau manajer, atau sharing dengan karyawan. Terkadang mereka kan memiliki kemauan sendiri. So, kita harus terapkan dengan tujuan yang bersama, goal yang sama. Kenapa? Ketika udah berbicara dengan goal, maka di sini yang sering terjadi adalah tidak kesesuaian antara departemen.
Nah, ini yang membuat kinerja perusahaan Anda tidak pesat. Karena apa? Dari SDM Anda kurang tepat. Yang tidak kalah pentingnya adalah di perusahaan Anda harus memiliki atau membuat atau mengevaluasi laporan keuangan yang valid. Ketika sudah mengevaluasi laporan keuangan, maka yang diperbaiki kita bisa tahu nih. Karena dasar laporan keuangan itu adalah dasar basic perusahaan. Kita ngomong basicnya itu adalah ketika terima uang, kita harus bisa mengelola. Jangan sampai tidak bisa mengelola. Terkadang sering terjadinya miskom antara pemasaran, operasional, sama keuangan. Karena apa? Memiliki fungsi dan kegunaannya berbeda-beda. Misalnya pemasaran, saya butuh cara yang seperti ini untuk memasarkan dengan cepat. Produksi mengeluh, tidak bisa, produksi harus seperti ini. Keuangan mengeluh juga, kita mengeluarkan uang dengan perlahan-lahan. Nah, ini memiliki 3 fungsi yang berbeda, di mana titik tengahnya adalah di manajemennya. Untuk mengontrol setiap divisi ini adalah manajemennya. Kalau sudah manajemennya tersetting atau memiliki mindset yang tepat, maka untuk mengontrol ini mudah, sangatlah mudah. Di mana Anda harus memiliki apa? Power dari CEO Anda. CEO juga harus dievaluasi. Terkadang sometimes yang berkeluh kesah adalah ke kita itu, Pak, gimana sih Pak? Saya sudah menerapkan hal ini, tapi SDM saya seperti ini. Nah, itu yang sering kali kita dengar. Karena apa? Belum tentu karyawan ini sesuai atau sevisi dengan perusahaan. Nah, itu harus menerapkan itu. Oke rekan-rekan, itulah tips kunci membuat kinerja perusahaan meningkat pesat. Pertama, melakukan evaluasi pengukuran kerja tiap tahun, membentuk tim kerja yang solid, memiliki human resource development, dan laporan keuangan. 4 tips ini Anda harus lakukan. Ketika sudah melakukannya, Anda bisa sharingkan dengan kita, oke ya? Cukup video kali ini, jangan lupa guys ya untuk lakukan subscribe, like, dan komen, share ke rekan-rekan Anda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.